di tahun yang baru ini mari kita tutor. Oh ya, hari ini kita mau tutor PPM untuk soal UAS 2023 tahun lalu, 2022 sorry. Jadi buat angkatan 2023. Cuman di sini kalau UASnya itu kalau kalian lihat di folder soal itu sampai nomor 7 ada kesamaan ANGM, tapi yang nomor 7-nya karena nggak belajar jadi di skip. Jadi paling mungkin nanti akan nambah 1 atau mungkin 2 soal lain. Gitu. Oke ya. Nah sekarang kayaknya kita ngerjainnya urut aja ya supaya supaya enak aja lah, nggak perlu bolak-balik. Sehat semua hari ini? Jiwanya ya sakit. Saya juga sama, jiwanya sakit. Kelamaan liburan. Oke deh, coba ya kita coba nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Bilangan kawai adalah bilangan asli 4 digit yang terdiri dari 2 angka berbeda yang dituliskan berseling. Sebagai contoh 2323, 9595 merupakan bilangan kawai, tetapi 11111 dan 4774 bukan bilangan kawai. Tentukan banyaknya bilangan kawai yang bersisa 1 bila dibagi 5. Wah ini sebenarnya kalau buat kalian gampang karena udah dapet teori bilangan ya di Matlis. Nah, coba gimana? Idenya gimana? Ngapain dulu pertama kali? Cari semua. Udah daftarin satu. Gimana? Kalau aku strateginya adalah kita misalin dulu aja. Ini nomor 1 ya, dikontretan dulu. Oke, kita misalin si bilangan kawai ada kawai yang dimaksud ya. Jadi misalkan si kawai itu pakai apa ya? Bilangan asli 4 digit. Misalnya apa? Kapak gitu. Adalah bilangan kawai yang habis yang bersisa 1 jika dibagi 5. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan ininya ya si kapaknya ini jadi kapaknya tuh bukan kawai ya, tapi kapaknya itu kawai yang bersisa 1 jika dibagi 5 gitu. Berarti kan kira-kira si kapaknya tuh gini kan kalau di Matlis kan 1 mod 5 kan. Nah, sedangkan si kapaknya sendiri itu kita bisa tulis dalam dia kan 4 digit kan. Nah, kalau 4 digit itu kan berarti ada yang dikali 10 pangkat 3 ya kan, ditambah nggak tahu berapa ya, 10 pangkat 2 gitu kan, ditambah 10 pangkat 1 gitu kan, ditambah 10 pangkat kali 0 gitu kan. Nah, karena dia itu kan digitnya selang-seling nggak sih? Kayak 232 959 9595 gitu kan. Nah, kita misalin aja AB gitu. Jadi digit pertama sama digit ketiga tuh A, digit kedua sama digit keempat tuh B gitu kan. Gini kan? Nah, gini. AB. Sampai sini paham nggak? Jadi sifat-sifatnya tuh ya si kapaknya ini bersisa 1 jika dibagi 5. Ya kan? Jadi 1 mod 5. Kapaknya tuh kalau ditulis jadi begini gitu kan. Atau mungkin kita supaya gampang nulisnya, supaya nggak ada pangkat 10 pangkatnya ini bisa gini lah. Jadi ini didefinisi begini, kan? Nah, gitu. Jadi ada ini digitnya, AB ini digitnya, digit keempat, digit ketiga, digit kedua, digit ke-1, gitu kan? Nah terus sekarang kalau misalkan digit itu kan apa aja 0, 1, 2 gitu kan, 3 sampai 9 kan, bener nggak? Nah berarti kalau misalkan ini bilangan kawai ya. Coba deh, si A-nya nih sekarang, lihat pandangannya. A-nya boleh 0 nggak? Nggak boleh 0 kan? Nah, A-nya nggak boleh 0. Apalagi? Sekarang
bersisa 1 jika dibagi 5. Berarti kita ngeliatnya digit keberapa? Digit terakhir, bener. Paham nggak? Misal 26 bagi 5. Berarti 5 kan? 25. Sorry. Ini sisa 1 kan? Nah, ini contoh nih kayak gini. Atau yang paling gampang 21 deh. Bagi 5. 4 20 1 nih. Nah, digit terakhirnya ada lagi nggak yang selain 6 sama 1? 0 nggak mungkin kan? 0 habis dibagi 5 kan? Kalau digit terakhirnya 0 kan kayak misalkan 50 habis dibagi 5, nggak mungkin. Ya kan? 2 nggak mungkin kan? Pasti nanti sisanya 2 kan? 3 juga sisanya 3 gitu kan? 9 sisanya berapa? 4, nggak mungkin kan? Nah, berarti pilihan kita tuh 1 sama 6 di sini kan? Jadi kotakkan dulu. Berarti B-nya itu kalau nggak 1 gitu kan? Atau B sama dengan 6. Kira-kira cukup nggak segini? Atau masih ada lagi restriksi? Maksudnya B-nya kan udah pasti cuma 116 kan? A-nya bisa yang lain nggak? Maksudnya A-nya ada restriksi lagi atau memang harus nggak 0 aja? Nggak boleh 1 juga. Kenapa? Nggak boleh 1 juga. Nggak boleh 1 juga. Kenapa? Kan satu bukan kawai. Ya, tapi kalau misalkan B-nya A-nya nggak boleh sama dengan B. nah, bener. A-nya nggak boleh sama dengan B. Siapa namanya? Wilson. Siapa? Wilson. A-nya nggak boleh sama dengan B kan? Ada lagi nggak ininya kondisinya yang harus dipenuhi lain? Coba kirim. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah gitu. Nggak ada. Nggak ada? Ya jawabannya nggak ada sih. Ya udah kan. Yang penting kan jadi istilahnya gini. Nanti kan ini sininya kan dia kayak bagi gini kan. Either dia itu A1 gini nggak sih? Ini kan si kapal kita kan kayak gini. Atau A6 nah gini. Cuma nanti si A-nya ini nggak boleh sama kayak si B-nya, bener yang tadi. Supaya dia nggak memenuhi yang itu kan soal itu. Nah, ini ceritanya kira-kira kayak gini lah ya. Nah, sekarang kita tulis rapi. Tulis rapinya gimana? Misalkan misalkan jeleknya nih. Paham nggak sampai sini yang ini? Potretannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sok kita review dari awal ya. Kita review dari awal. Kapaknya ini, si kapak ini bilangan asli 4 digit, gitu kan? Bilangan asli 4 digit ya. Terus si kapaknya ini katanya kawaii yang bersisa 1 jika dibagi 5. Ya. Kalau kita dari coret-coretan ini contohnya adalah misalkan ini ya. Contohnya tuh 21 si kapal tuh, salah satu contohnya. Kalau ini berarti berapa? Ya bebas lah, misalnya 16 bisa kan? Nah, nih si kapal tuh kayak gini. Jadi si kapalnya ini syaratnya tuh bersisa 1 jika dibagi 5, kawaii, yang pasti kawaii itu 4 digit, katanya kan gitu kan. Nah, terus bentuknya tuh ABAB kayak gini. Nih, ABAB. Ya udah, terus karena kita tahu informasi yang pertama yang ini, kalau dibagi 5 sisanya 1. Dan digit itu kan cuma ada 9, cek aja mana yang enggak, ya mana yang sisanya 1 kalau dibagi 5, jawabannya cuma 1 sama 6 gitu kan. Nah berarti pilihan buat B-nya itu 1 sama 6. Karena dia 4 digit, nggak mungkin depannya 0. Jadi A-nya pasti nggak mungkin 0. Kalau bisa depannya 0 berarti dia ratusan kan, bukan ribuan kan, bukan 4 digit kan. Nah terus A-nya sama B-nya nggak boleh sama, karena 1 tuh contohnya dulu, dan 1 tuh nggak boleh, jadi dia nggak boleh sama gitu. Ya udah berarti A-nya nggak boleh sama dengan B. Itu kira-kira ide awalnya. Paham nggak? Aman ya? Ya. Kalau kecepatan bilang ya. Nanti aku lambatin. Ya, pertama, misalkan kappa adalah bilangan
kawai. Maksudnya ini kan dari soal ya, jadi udah tahu kawainya itu apa. Dengan sifat kappa kongruen sama 1/5. Ya, artinya apa ya? Artinya kita memenuhi yang itu kan bersisa 1 jika dibagi 5. Bersisa 1 jika dibagi 5. Dah. Terus dari sini kapanya ini definisinya aja tuh kayak gitu. Tulis kappa sama dengan A dikali 10 pangkat 3 tambah B kali 10 pangkat 2 A kali 10 pangkat 1 tambah B. Nah, kan? Nah ini anggap aja kita definisin gini lah, biar gampang. A B A B. Nah kayak gitu kan. Untuk suatu apa? Untuk suatu digit. Jadi obrolan kita udah apa ya? Udah satu frekuensi, cuma bisa 0 sampai 9. A dan B. Nah, terus dari sini kita pakai informasi yang pertama, yang dia nggak habis, yang dia bersisa 1 jika dibagi 5. Karena kappa ini 1/5, maka B sama dengan 1 atau B sama dengan 6. Ya kan? Terus karena si kappa ini, atau langsung aja lah di sini aja. Lebih lanjut gitu sih ya. Lebih lanjut, si A-nya nggak boleh sama dengan B, terus A-nya nggak boleh 0. Udah gitu kan. Nah sekarang dari sini kita berarti punya 2 kasus. Kenapa punya 2 kasus dari sini? Ya kan? Kasusnya dari sini. Berarti tinjau kasus gini. Artinya semua kemungkinan kappa adalah ini kasus yang 1 ya. Berarti kan A1 ya kan? Gitu. Dimana A-nya nggak boleh 1 ya kan? Atau ya, atau kasus 2 nih. Kapannya A6 di mana A-nya nggak boleh 6. Terus kalau kasus 1 nih lihatnya, kemungkinan K adalah dari 1 berarti kan A-nya apa aja? Yang kan nggak boleh 1 kan? 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. 5 nggak boleh dong. Boleh. 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh ya. Pokoknya semua kecuali 1 kan? 5, 6, 7, 8, 9 kan? Nah ini dari 1 kita dapat itu, ya kan? Nah berarti ada dari 1 gini, nanti berarti ada sebanyak berapa nih? Berarti ada sebanyak, nah ini aja di apa namanya? Dicari kardinalitasnya. Jadi kardinalitasnya kan, maksudnya banyaknya aja nih, banyaknya berapa nih? Itu ada berapa gitu kan? 2, 3, 4,
6, 8, 9. Ada 8. Ya kan? Ada sebanyak 8 gitu kan. Bilangan apa? Nah, kalau dari 2 apa aja? A-nya apa? Satunya masuk, boleh kan? Yang penting nggak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini sama nih caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 8 bilangan hafal. Ya udah, berarti ada berapa? Jadi ada sebanyak 8 tambah 8, 16 bilangan apa? Dah. Paham nggak caranya? Review lagi ya. Jadi kita kalau yang soal nomor 1 itu cari restriksi atau cari kondisi buat A sama B-nya sampai benar-benar kayak semua kemungkinan yang kita pikirin udah ada gitu kan. Nah, kalau semua restriksinya itu yang warna biru ya. Ya kan? Itu diperolehnya dari si 1 mod 5 tadi. Nah, terus kalian bagi kasus. Karena kenapa bagi kasus? Karena di sini ada tahu. Pasti di sini pasti bagi kasus. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Masih bingung? Ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain, misalkan penulisannya atau apa? Bisa semuanya? Buat variabelnya boleh pakai variabel biasa. Maksudnya yang mana? Kayak A, B, C biasa. Boleh. Yang mana? Yang kapannya. Oh, itu mah aku aja iseng biar kalian kesel aja. Habisnya Kak, kawaii aku bebas mau pakai K, mau pakai apa gitu. Mau pakai cinta juga boleh sih. Terserah. Ya, aman? Ini mah aku ngide aja biar kalian kesel. Udah? Ini ada yang merah nih. Udah ditulis yang ini? Kalau udah, mau lanjut ke nomor 2? Belum? Nggak, intinya sih kalau mungkin soalnya nggak akan keluar kayak gini gitu ya, misal kayak gini. Tapi ini kan, tahu nggak dari subtopik yang berapa? Yang apa? Sorry. Bahas apa sih ini? Mencari semua gitu kan, yang mendaftar semua kemungkinan gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih kalian daftarin ini langsung kalian bikin kan 1 berapa 1 2 gitu kan 1 2 1 2 gitu apa sorry 2 1 2 1 kayak gitu kan dari sini kan 3 1 3 1 4 1 boleh jadi dibikin tabel gitu. Tapi kalau aku gini aja lah nulisnya supaya kelihatan gitu di mana dibagi kasusnya gitu. Itu aja paling. Udah. Sok foto dulu. Yang ini udah ya, yang potretan udah ya. Ya udah. Atau kita kerjain nomor 2 tapi yang ini biarin dulu. Siapa tahu masih ada yang masih. Sekarang coba nomor 2. Oh ini mah bisa kali. Coba ada yang nomor 2 ada yang mau maju nggak? Nomor 2 ada nggak? Nanti aku kasih ini coklat. Aku kasih beng-beng mau nggak nomor 2 nih? Ayo enggak? Kalau nggak gini deh. Awalnya dulu. Aku mau jelasin tentang ini dulu aja ya. Hukum trikotomi pada bilangan R. Mungkin kalian belum ketemu, tapi ini aku kasih tahu aja. Dan ini sebenarnya logikanya gampang. Untuk setiap X, Y,
anggota real ya? Mana sih? Real kan? Ya kan? Berlaku apa? Berlaku salah satu. Nah, salah satu, tepat satu. Tepat satu. Kondisi. Nah, jadi nanti mungkin kalian akan nemuin ini di analisis real, tapi intinya adalah R itu tuh himpunan yang terurut, jadi kita selalu bisa mendefinisikan urutan di dalamnya. Nah, kemungkinan pertama X-nya sama dengan Y. Kemungkinan kedua X-nya kurang dari Y. Kemungkinan ketiga X-nya biar cantik, jangan sedikit. Y-nya yang kurang dari X. Nah, ini namanya hukum trikotomi pada himpunan bilangan real, ya. Jadi kalau di bilangan real, kalian nemuin tuh tepat salah satunya aja yang berlaku, nggak mungkin lebih dari satu yang berlaku, gitu. Nah, terus kita mau pakai ini buat nomor 2, ya kan? Kita mau nentuin mana yang lebih besar. 8 faktorial, ya kan? Mana yang lebih besar itu kalian? Mana yang lebih besar? Atau versus saja kali ya. 9 faktorial, ya kan? Nah, kita pakai nih sininya nih, si trikotominya. Udah pasti, udah jelas, gak mungkin ini. Ya kan, nggak mungkin sama dong ini kan. Nah, berarti kita cuma mandang kemungkinannya dua ini, antara ini lebih kecil dari ini atau ini yang lebih kecil. Coba tebak-tebakan mana yang lebih kecil. Udah ada jawabannya sih. Nah, jadi gitu. Jadi kita pakai si kemungkinan itu cuma ini atau ini, gitu kan? Nah, ini gimana caranya? Lebih kecil dari ini atau ini yang lebih kecil. Coba tebak-tebakan mana yang lebih kecil. Udah ada jawabannya sih. Nah, jadi gitu. Jadi kita pakai si kemungkinan itu cuma ini atau ini, gitu kan? Nah, ini gimana caranya? Kalau kotretannya sih, gitu ya. Misalnya inilah, kan? Tapi kita pakai titik-titik dulu aja. Misalnya kita punya 9 faktorial di akar pangkat 9, titik-titik nggak tahu gitu kan ya. Di akar 8 faktorial sama 8, akar pangkat 8. Nah, gimana caranya gitu ya? Ini kan nggak tahu apa gitu ya, masih tanda tanya. Nah, caranya itu idenya apa sih? Kalau kita ngelihat ada akar pangkat atau pangkat lah gitu. Kalau misalnya kita mau ngebandingin gitu. Nah, hilangin akarnya gimana caranya? Dikali 10 ininya KPK-nya. KPK-nya dari 8 sama 9 berapa? 72. Ya kan? Berarti kedua ruas pangkatin aja 72. Ya kan? Berarti jadi 9 faktorial pangkat 8. Ini 8 faktorial pangkat 9. Sampai sini aman? Nah, sekarang dari sini kita cari unsur yang sama. Istilahnya kita mau ngefaktorin ini, tapi ngeluarin unsur yang sama. Gimana caranya? Ingat, ini kan 9 faktorial kan? Berarti kan 9 kali 8 kali 7 gitu kan? 2 kali 1 pangkat 8. Nah, yang ini ya ada 9 kali lah 8-nya. Gimana? Apa gini aja. Nah, ini kan ada 8 faktorial di sini kan? Keluarin aja 8 faktorialnya. Tuh.
Ya nggak? 9-nya keluarin juga, tapi jangan lupa dipangkatin 8. Gini. Bener nggak? Setuju nggak? Nah, sekarang yang ini. Ini kan pangkat 9. Boleh dong ditulis gini. Nah, gini. Sekarang ini kan sama. Ini sama. Ya udah pandang aja ini. Ini bisa di tanda kutip ya. Coret gitu kan. Berarti kan tinggal ini kan 9 kali 9 kali terus sampai 8 kali gitu kan ya. Ya ada 8 kali. Yang ini berarti apa? Ini kan coret berarti ya 8 faktorial mah 8 kali 7 kali 2 kali 1 gitu kan. Ini juga ada 8 biji. Tapi kan ini lebih gede dari ini lebih gede dari ini. Terus gitu kan. Berarti harusnya tandanya gimana? Lebih besar ya. Nah, gitu idenya. Bisa? Gampang kan? Jadi idenya tuh sebenarnya di sini nih. Di sini. Kalian kayak munculkan apa? Lihat nih. Muncul yang sama. Supaya bisa dicoret. Oke? Paham? Jadi kita udah tahu nih yang benar itu adalah yang ini. Ini yang salah. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 2 sebelum ditulis rapi. Aman ya? Jadi pokoknya kalau mau bandingin pangkat atau gimana gitu ya, berarti kan lihat aja KPK-nya gitu. Jadi si persekutuan terkecilnya gitu, kelipatan persekutuan terkecilnya itu kan 9 sama 8 kan saling prima. Nah ya udah berarti kaliin aja 9 kali 8. Aman ya? Nah berarti kita tulis rapi. Tulis rapinya gimana? Daya ini ya. Kita tulis rapi. Jadi nomor 2 ya. Akan diperiksa apakah faktorial atau gini. Benar nih. Yang lebih besar. Nah, berarti kita pakai itu ya. Ini berarti apa? Salah satu kemungkinannya bukan kemungkinan. Hanya satu gitu ya. Hanya satu. Kesamaan. Ini berlaku yaitu pangkat 8 dari 8 faktorial lebih kecil dari ini atau faktorial. Nah terus kan itu mah di kotretan kan, di kotretan udah tahu yang lebih gede tuh yang
si akar pangkat 9 dari 9 faktorial kan. Nah, cuman kan kita pura-pura nggak tahu kalau ngejawabin jawaban. Jadi kita tinjau salah satu kasus aja. Kemungkinan. Nah, kita tinjaunya yang salah. Andaikan ini, ya kan, yang berlaku ini. Benar. Nah, terus gimana? Tadi kita pertama kali pangkatin 2 ruas sama 72 kan ya? Ambil pangkat 72 pada kata samaan terakhir ya kan, diperoleh faktorial pangkat 8 lebih kecil dari 8 faktorial di pangkat 9, ya kan? Terus dari sini kayak tadi ya, 9 faktorial kok 9 faktorial? 9 doang. Pangkat 8 dikali 8 faktorial pangkat 8 kurang dari yang ini, berarti 8 faktorial dikali sama 8 faktorial pangkat 8, ya kan? Terus ya kalikan kedua ruas sama ini inverse-nya segini gitu kan ya, jadi dia hilang. 8 faktorial. Udah, kalau mau meyakinkan jabarin aja. Ya kan? Terus apa ini? Kontradiksi ya? Kontradiksi. Udah. Ya kelihatan aja kan, ini setiap sukunya yang di kiri gitu kan ya selalu lebih besar sama setiap suku yang ada di kanan gitu kan. Jadi ini salah, cuma itu aja. Kontradiksi. Dengan demikian ini kan 8 faktorial di pangkat akar pangkat 9 dari 9 faktorial. Nah, itu gimana? Bingung? Kok bingung nggak berkepala? Oh enggak. Bisa, masih gampang kan? Nomor 2 lebih gampang mana? Nomor 2 atau nomor 1? Nomor 4 paling gampang. Bener ya, maju ya, nomor 4 ya. Ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan? Coba kita review ya. Jadi di kotretan kita ngecek, ya kan, pakai hukum trikotomi ini. Maksudnya kalau di himpunan bilang Adriel pasti antara 3 ini berlaku. Udah nggak mungkin sama, karena pertanyaannya aja mana yang lebih besar. Berarti antara ini sama ini, ya kan? Terus kalian bikin aja kayak gini, titik-titik atau apa. Nah, lihat akar pangkatnya berapa. Karena 9 sama 8 ini saling prima, jadi KPK-nya tinggal dikaliin aja, gitu kan? Pangkatin kedua ruas, sampai prosesnya tadi. Jangan lupa dimunculin unsur yang sama, supaya kelihatan mana yang bisa dicoret. Intinya dibikin lebih sederhana lah, gitu. Terus, karena kita udah tahu itu yang lebih gede, biar gaya, gitu, tulisnya kita, oh ini aja, andaikan ini yang benar, gitu kan? Andaikan yang benar, terus itu jadi kontradiksi. Jadi ini yang boleh aja sih kalau misalkan kamu ngeceknya dari yang itu gitu kan. Tapi aku lebih sebenarnya pakai kontradiksi, terserah. Toh ujung-ujungnya juga kesimpulannya kan benar.
Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Nggak ada? Mungkin lanjut dulu ya, kita potret-potretan dulu aja sama di samping. Ini hapus dulu aja. Nomor 3. Coba nomor 3, hitunglah hasil penjumlahan. Yang sana kelihatan nggak? Ini ke atas ini kan? Nah, ini kelihatan ya. Hitunglah hasil penjumlahan itu. Nah, ini sebenarnya harusnya kita curiga ada yang bisa, bukan bisa hilang sih apa ya istilahnya tuh, ada yang bisa jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah coba misalkan lihat ada suku yang tanda kutip ya, kayaknya nggak satu pola sama mereka semua. Nih, yang ini kan minus 10, pangkat min 10. Ini pangkat 10. Ini kan ibaratnya kan 1/2 pangkat 10 kan? Ya kan? Yang itu tuh. Itu kan gini kan? Temennya itu si 2 pangkat 10. Gitu kan? Nah, yang ini juga temennya tuh si ini. Nah, berarti yang nggak punya teman kan si doang nih. Ya enggak? Nah, idenya adalah gimana kalau kita jodohin si pasangan yang pangkatnya itu ada kemiripan gitu. Ide awalnya tuh kayak gitu. Nah, jadi tulis aja si deret yang itu kan ya. Atau mau kita, kalau aku di sini bikin sampai nggak apa-apa. Atau gini deh. Ibaratnya dugaan kita tuh yang punya pangkat tanpa memperhatikan minusnya ya, yang punya pangkat yang mirip itu kalau dijumlahin gitu ya, dia akan membentuk satu pola. Nah gitu caranya, dia akan bentuk satu pola atau satu bilangan gitu, dia nggak tahu kemana gitu lah. Nah misalnya gini, ambil bilangan asli n, perhatikan bahwa, nah yang itu aja dimisalin sama n, 1/1 plus 2 pangkat min n ditambah 1/1 plus 2 pangkat n. Nah, ini kan bisa ditulis 1 plus 1/2 pangkat n ditambah 1/1 plus 2 pangkat n. Ya ini disederhanain, ya kan? Jadi 2 pangkat n plus 1, ya kan, per 2 pangkat n kan, ini jadi ke atas. Karena ini kan pecahan dipecahanin gitu kan, jadi denominator ini apa, penyebutnya ke atas, ke pembilangan ke atas. Tambah, ini kan sama aja, ya kan, karena kan komutatif. Jadi 2 pangkat n plus 1, karena ini sama penyebutnya, sama dengan 1. Udah, gampang kan? Jadi kita merhatiinnya tuh jangan-jangan yang bentuknya mirip kalau dijumlahin bisa jadi apa gitu. Nah ya, jadi dia menjadi 1 kayak gini. Nah berarti dengan fakta kita tahu itu 1, nah terus kalian tahu kira-kira ada berapa ini sukunya? Coba. Sukunya ada berapa? Semuanya. Yang sama dulu deh, yang sama kan pasti ada berapa? 10 pas. Nah kalau dia jadi yang sukunya sama kalau dikumpulin nih jadi 2 penjumlahan ini ada 1 gitu kan, 2, 3 sampai 10 kan, berarti satunya tuh nanti ke 10 gitu. Berarti kan si kalian kumpulin tuh yang beda-beda, artinya 1 begini deh. Kalau n-nya jalan gitu ya, itu jangan deh. Ya intinya karena ini ada 10 biji aja pokoknya. Jadi kan 1 kali 10 gitu kan. Nah tinggal sisa yang nggak punya teman. Yang nggak punya teman kan 1 plus 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1.
Berarti setengah. Berarti jawabannya itu 10 kali 1 tambah setengah. Jawaban tuh 10 plus setengah. Gitu. Nah, idenya tuh gitu. Jadi yang cocok tuh yang kira-kira mirip, pasang-pasangin aja. Tapi kalau aku ambil sembarang n supaya kelihatan gitu. Jadi kita mau jodohinnya emang yang sama gitu, yang bentuknya sama. Jadi cara nulisnya itu adalah dari teleskopik udah belajar belum? Pecahan parsial udah belajar belum? Pecahan parsial belum? Nanti pecahan parsial dulu. Yuk kita tulis aja dulu yang rapi ya. Supaya nggak ngulang-ngulang nama deretnya, misalnya dulu aja. Misalkan S sama dengan 1 kali 2 salah. 1 per 1 tambah 2 pangkat min 10 ditambah titik-titik 1 per 1 plus 2 ditambah 1 per 2 pangkat min 1 ditambah 1 per 2 pangkat 0 1 per 1 plus 2 pangkat 1 ditambah 1 per 1 plus 2 pangkat 2 ditambah terus 10. Ini minus, ini enggak. Terus dari sini kita mau cari S-nya kan? Cari nilai S. Ambil kayak gitu aja, samain. Perhatikan bahwa langsung aja ya. Ini ada minusnya. Nah, ini kan. Terus berarti dari sini ya langsung aja lah. Dengan demikian, nah, supaya nggak ngulang nulis S, langsung aja. Jadi yang beda tadi kan yang ini ya, ini beda nih, yang tengah, nggak punya pola sendiri. Pindahin ke depan. 1 per 1 plus 2 pangkat 0 ditambah buka kurung, kumpulin yang itu sama yang itu. 1 plus 2 pangkat min 10 tambah 1 per 1 ditambah 2 pangkat 10 ditambah 1 per 1 plus 2 pangkat min 2 tambah 1 per 1 plus 2 pangkat 2 ditambah 1 per 1 plus 2 pangkat 1 1 plus 2 pangkat min 1. Ini kan, terus kita dapat dari ini, ya kan? Bintangin aja deh. Ini dari bintang. 1 per 1 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah tambah 1. Udah, gitu. Oke. Jadi di review dulu, diulang. Pertama, misalin supaya kalian nggak nulis ulang ke bawahnya. Terus
misalin n-nya bilangan asli, misalkan ambil sembarang, ambil sama aja. Intinya kayak kita mau menggeneralisasi untuk setiap kasus n-nya asli. Nah, kasih lihat bahwa polanya itu bakalan jadi satu. Ya udah, nanti tulis si S-nya ini pakai yang beda yang pertama, sisanya itu yang punya temennya. Terus karena semuanya ada 1 dan semuanya ada 10 biji, semuanya itu 1 dan ada 10 biji, tinggal kali 10, hasilnya setengah ditambah 10. Gitu. Ada pertanyaan, komentar? Bingung nggak? Kecepatan nggak? Gampang kan ya soalnya ya? Percaya deh, PMM lebih gampang daripada gratis. Apa PPM, sorry. PPM. Bisa? Kenapa? Ada kenapa? Oh kak, ada pertanyaan? Oh, enggak, ini bintang itu cuman kenapa dari sini bisa ke sini gara-gara itu gitu. Jadi kenapa ya dari sini bisa jadi ini, dari si bintang ini, dari ini jadi ini gitu kan. Gitu. Cuman mau ngasih tau aja, nggak apa-apa sih. Kalau Pak Jonathan pasti ngerti deh, nggak usah digituin. Cuman ini biar, maksudnya biar kalian paham aja dari bentuk ini bisa jadi satu tuh pakai ini dari sini bisa, dari ini bisa ke sini, dari ini ke sini. Gitu deh. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak bang? Kamu mau nanya? Oh enggak. Aman pasti? Jago. Yuk kita coba nih. Nomor 4 udah gampang. Ada yang maju dong. Nih, beng. Nomor 4, maju. Motret aja, nanti nulisnya sama aku. Oh. Boleh. Apa? Hah? Enggak sih. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cuma mau ngasih tahu ininya dari sini ke sini. Dari situ gitu, nggak apa-apa, nggak usah. Itu cuma mau ngejelasin kalian kalau dari sini ke situ pakainya pakai si bintang yang tadi, gitu. pakai kesamaan ini, gitu. Supaya tahu ternyata kalau istilahnya biar kalian nggak nguli gitu. Kalau dari sini ke sini kan mau ditusuk kan nguli kan, biar kelihatan polanya gitu. Ini kan ada titik-titik di sini kan, biar kelihatan aja polanya. Kalau untuk setiap n tuh berlakunya jadi satu loh, gitu. Ya udah. Gitu. Biar nggak nguli aja. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya udah, kita lanjut ya. Sama nomor 4 ada yang mau maju nggak? Nih, ngotret aja, ntar nulisnya sama aku. Mau nggak? Atau nggak jelasin idenya? Ayo. Nah, ini juga. Ada nggak? Ada Pak? Nih, beng. Mau? Beng. Sok. Idenya, sok gimana idenya? Jadi jawabannya itu bola merah. Pengambilan bola 12. Kenapa? Kita ambil kasus ekstrim. Ya. Terus? Jadi ketika 6 bola pertama misalnya kabelnya apesnya biru semua. Ya. Terus habis itu 4 setelah 6 keambilnya kuning semua. Jadi apesnya nggak dapat merah gitu kan? Ya, nggak dapat merah. Apesnya nggak dapat merah. Ya sebanyak 11 kali. Dapat merah. Nggak dapat merah tuh apesnya 11 kali gitu kan? Terus ke-12 kan nggak pasti merah soalnya sisa merah. Nah, gitu. Berarti dia bener ya? Paham nggak? Jadi ibarat itu kita bikin sial dulu aja deh, pas ngambil selalu nggak merah gitu, selalu bola yang lain gitu. Nah, kan itu akan ekshaustif ya, akan habis gitu kan, si bola merah itu kan kalau diambil dia habis yang bukan merah kan pasti akan ketemu gitu kan setelah yang warna lainnya tuh habis. Nah, gitu caranya. Nah, cuman boleh nih, kasih tepuk tangan dong buat Vincent. Nih. Oh, dari 3 mau milih mana? Bebas. Jangan. Pilih cuma 1. Mana?
ketimbang. Oh iya, itu dibahas sih, bener dong. Berarti tersisa ini ya, Lucky Stick sama Beng Beng. Cuman nggak ada dendeng ya. Makanan paling serang. Dendeng. Nah terus itu kan apesnya nggak dapat merah gitu kan ya. Nulisnya gimana? Oh tadi cuma gini doang ya, apesnya nggak dapat merah. Berarti pengambilan ke-12 gitu kan maksudnya. Ini apa ini subtopiknya kalau di PPM namanya? Tahu nggak nomor 4? Kasus ekstrim. Kita tinjau atau memandang kasus ekstrim, ya kan? Oke, cara nulisnya gimana? Yang 4 tinjau kasus terburuk ya atau ekstrim boleh lah, yaitu setiap satu pengambilan orang tersebut gagal karena ada 6 oke. Nah kita kan tahu ya ada 6 biru, 4 kuning, 1 hijau. Berarti jumlah aja ada 6 bola biru, 4 bola kuning, dan 1 bola hijau. Maka dalam kasus terburuk ini gitu ya, dalam kasus ini orang tersebut selalu gagal sampai pengambilan ke berapa? 6 tambah 4 tambah 1 11. Nah, gitu kan? Ya udah, akibatnya pada pengambilan ke-12 orang tersebut pasti akan mendapatkan merah. Udah. Nah ya udah, terus disimpulin. Kan ini cuma kasus terburuk kan? Simpulin untuk secara umum. Jadi ya kita harus ambil 12 itu kan ya. Dengan demikian harus diambil sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 12 bola supaya terjamin ada 1 bola merah yang terambil. Dah, gitu. Nah, jadi di review lagi cara jawabnya itu adalah di kontretan intinya kan kasus terburuk.
Jadi dia selalu apes, selalu sial tadi kata Vincent kan gitu kan. Ya udah berarti abisin aja selain bola yang kita perhatikan, gitu kan. Selain yang kita perhatiin, abisin aja dulu. Kalau itu udah habis, berarti kan kita mau ngambil ke pengambilan ke K gitu kan. Pasti adalah si bola yang kita inginkan, yang kita perhatikan gitu. Jadi jumlahin aja semua banyaknya bola yang lain, terus tambahin K gitu. Misalnya kalau kita minta K-nya 1, itu cuma 1 bola merah, ya udah berarti tambahin 1 gitu kan. Gitu aja. Gampang sebenarnya, paling gampang nomor 4. Nanti kalau PPM ngerjainnya kan boleh nggak urut, kerjain itu yang paling gampang, cari yang paling gampang. Kalau nggak ada yang paling gampang ya pasrah. Nggak kok, serius. Template semua soalnya Pak Jonathan. Asal belajar dari apa ya? Handout, teknik-tekniknya pasti sama, cuman diganti angkanya. Serius, aku nggak tahu. Mungkin ada satu soal jahil, mungkin ya, soal yang agak mikir, tapi sisanya template biasanya. Aman ya? Ada pertanyaan? Kecepatan nggak? Udah nomor 4 lumayan. 2 sama. Oke ya. Nomor 5, ini nomor 5 deh, yuk. Nomor 5. Nanti ada yang bantuin aku lagi ya, nomor 5 ini. Nomor 5 ini adalah apa? Kita ngomongin deret ya, di subtopik yang barisan dan deret, ya kan? Nah, di topik ini tuh kita mau cari biasanya nilai atau bentuk sederhana dari si deret ini. Solusinya, solusi dari si deret ini. Jadi kalau kita masukin n-nya, itu kita bisa langsung dapat solusi dari si deret ini. Gitu. Udah ada jawabannya tuh, 2 plus n-1 kali 2n plus 1. Cuma pertanyaannya gimana cara dapat ke situ? Sebenarnya bisa ada, kalau yang diajarin di kelas gitu ya, ada caranya kan. Nah, ada cara yang lebih susah itu biasanya pakai induksi. Jadi kita cari polanya, nguli gitulah, nguli nyari pola, buktiin pakai induksi. Tapi itu susah. Nah, kalau di sama Pak Jonathan diajarin itu, kita misalin dulu si deret itu, misalkan S gitu. Deret yang tadi itu apa? 1 dikali 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 M 2 pangkat M. Ya kan? Coba. Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya buat ngitung ini? Ada yang punya ide? Kali rasional, kali rasionya. Rasionya berapa? 2. Yakin 2? Tahu bentuknya ini nggak sih kalian? R pangkat 0, misalkan namanya rasio ya. Tambah 2 kali R pangkat 1. Kalau nggak salah ada di soal nomor 1 pekan berapa ya? Pokoknya sebelum yang teleskopik aja. Ada kayak gini. N, R, kali R. N-1. Nah, ingat kalau deret geometri itu biasanya si rasionya tuh si apa ya? Bukan rasio ya. Kayak semacam si pangkatnya itu mulainya dari 0 dulu. Jadi emang kayak ada satunya gini. Nah, cuman ini kan nggak 1. Dia mulai dari 2 ini kan. 1 kali 2 pangkat 1 kan 2. Nah, idenya kalau aku ya kasih ide, ini kali setengah aja, supaya kita dapat ini nih. Ini kan kalau dicoret kan ini 1 plus 2 ini kan. Ini rasionya tuh 1 loh. Sorry, ini rasionya R. Rasionya tuh R, ya kan? Sedangkan yang ini nggak bisa, nggak sama kayak itu kan? Paham nggak? Nih. Rasionya tuh R nih kan, R pangkat 0 gitu. Jadi setahu aku, nggak tahu ya ini kalian mungkin yang lebih pintar ya, si R-nya ini mulainya dari pangkat 0 gitu, 0 pangkat 1 pangkat terus gitu. Nah sedangkan di sini si rasionya tuh nggak mulai dari pangkat 0, 2-nya yang tadi kita curigai 2 sebagai rasionya itu tuh
pangkatnya 1 gitu. Nah, jadi kita harus munculin si pangkat munculin si 1 di depan itu, 1 plusnya itu. Nah, gimana caranya? Kaliin aja. Kali setengah ini. S gitu. Ya kan? Sehingga kalau kita dapat ini kan 1 kali 2 pangkat 1, ini kan minus 2 kan? Jadi kan 2 pangkat 0 ini kan. Tambah, nah jadi mirip. Cuman diganti R-nya jadi 2. 2 kali 2 pangkat 1, 3 kali 2 pangkat 2, tambah N kali 2 pangkat N-1. Nah, supaya lebih kelihatan, yang ini aku tulisnya gini. Ini kan di depannya ada N-1 nih. Kali 2 pangkat N-1 ditambah N dikali 2 pangkat N. Nah, jadi biar kelihatan gitu. Nah, nanti tinggal kita sama ngurangin ini ke sini. Ini kan udah ada yang sama nih. Nih. Sama nih. Bukan, ya maksudnya sorry, faktornya sama ya. 2 pangkat N-nya itu tuh. Ini kan 2 pangkat 1. Salah ya? Di sini dong. Nah. Ini kan sama nih. Tuh. Jadi kan sini sama sini gitu kan. Sini sama si ini terus itu kan sampai ini sama ini. Paham nggak? Apa ada yang salah? Bentar. Aku cek dulu. Setengah, 2 kali bener, 3. Oke. Ya benar. Nah, sekarang dari sini kalian misalnya apa ya? Misalnya ya udah bikin aja ini kurang ini gitu. Hitung aja. Ini kurang ini. Setengah S kurang S, ya kan? Nah, berarti ini 1, ya kan? Nah, ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 nya tetap. Tapi 2 ini kan dikurang kan? Ini kurang ini kan? Berarti 2 kurang 1. 1 kan? Tuh. Tambah. Siapa yang nggak paham? Yang ini dulu nih. Kita lihat yang ini dulu nih. Perhatiin. Ini kan sama 2 pangkat 1. Tapi kita pengen setengah ini dikurangin ke sini. Ini dikurangin sama ini. Gimana sih? Ya bener. Ini dikurangin sama ini gitu kan? Jadi setengah S kurang S gitu. Ya kan? Nah, nanti kita lihat ininya kan 2. Ini 1, ini sama nih faktornya 2 pangkat 1. Berarti 2 kurang 1 jadi 1. Sekarang lihat lagi yang ini nih. Yang kedua. 2 pangkat 2. 3 sama 2. 3 kurang 2 kan? 1 juga. Nah. Tuh, ada polanya. Jadi harusnya yang ini juga 1 kali 2 pangkat N-1. Tapi jangan lupa, kan yang merah doang nih yang bisa ngurang-ngurangin kayak tadi. Ini jangan lupa ketinggalan. Terus jangan lupa juga, ini kan minus nih di sini. Berarti ini semua kan jadi minus. Ini berarti minus. Minus N kali 2 pangkat N. Ini dari sini. Gitu. Ya kan? Ya ini coret aja satunya. Oke. Nah, sekarang rapiin aja bentuknya. Berarti jadi minus setengah S 1 ditambah 2 tambah 2 pangkat 1 gitu kan? 2 pangkat 2 tambah terus sampai 2 pangkat N-1 kurangi N dikali 2 pangkat N. Nah, yang ini kita misalin sekarang. Ini kerjanya 2 kali. Nah, ini. Kenapa? Ini bentuknya mirip sama itu tuh. Misalnya aja praktek nih. Sok, sampai sini dulu. Paham nggak idenya? Ngacu aja kalau nggak paham beneran deh. Sampai situ dulu. Sampai nemu si T itu tuh. Aku misalin T nanti. Ya, review lagi ya. Kalau kalian buka hangout kalian pertemuan
berapa ya, 7 apa berapa, pokoknya pekan yang sebelum UAS, sebelumnya lagi gitu. Mulai, oh ya, pokoknya pas mulai barisan dan deret aja. Bukan di handout ya, di soal latihan mungkin ada, mungkin nggak ada, aku nggak tahu. Kalau yang di zaman aku ada, nomor satunya tuh ini. Nah, nomor satu ini, jadi diarahin supaya kita punya rasio dari deret itu R. Masalahnya di sini adalah pas tadi kita temuin nggak ada satu plusnya. Ini kan ada 1 kali R pangkat 0. Ini langsung 1 kali 2 pangkat 1. Idenya itu adalah kita pengen tanda kutip duanya yang jadi rasio kan. Cuma nggak bisa, rasio tuh harus R-nya pangkat 0 gini. Nah, jadi munculin aja gimana caranya? Munculin aja supaya ada si satunya. Berarti kan ini aja coret duanya kan. Berarti ini kali setengah. Ini kan kecoret, ini kecoret. Jadi pangkatnya jadi berkurang 1 kan semuanya. Nah, sehingga kita dapat mirip kayak gini. Jadi kita tahu rasionya itu sebenarnya 2 gitu dari sini. Nah, kalau kita ngitung, kita dari sini kan informasi pertama, ini informasi kedua nih. Kurangin aja karena kita punya suku-suku dengan faktor yang sama. Nah, ternyata pas kita kurangin, selalu si pengalinya ini tuh selisihnya 1 kayak gini tuh. Nah, berarti kita dapat bentuk yang lebih sederhana dan ini sama kayak itu kan, mirip. Nah, sehingga kita tinggal cari aja T-nya berapa gitu. Gampangnya tuh gitu. Nah, sekarang kita cari T-nya berapa. Paham nggak sampai sini? Sampai dapat si T ini. Bisa ya? Gimana? M-1 tuh dapat. Oh, gini. Kan di situ di soal cuman plus N kali 2N kan? Nah, ini tuh kan kalau kamu kali setengah, ini kan 2 bagi 2, berarti kan 2 bagi 2 kan 2 pangkat 0 berarti sih. 2 pangkat 2 bagi 2, 2 pangkat 1. Terus gitu kan. Yang ini kan ujungnya jadi 2 pangkat N dibagi 2. Iya kan? Ini kan gitu kan. Terus nanti ini coret jadi kali 2 pangkat min 1 kan. Ya udah, berarti kan 2 pangkat N min 1 kan. Gitu loh. Paham nggak? Yang di depannya. Nah, yang di depannya sengaja dimunculin. Supaya apa? Supaya kita tahu masanginnya sama yang mana. Jadi sama aku sengaja dimunculin ini nih. Ini sengaja dimunculin. Supaya kalian bilang gitu, itu munculnya dari mana? Sengaja dimunculin, supaya tahu mana yang harus dijodohin gitu. Yang dijodohin itu kan yang punya faktornya tuh 2 pangkatnya tuh sama gitu. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya sama yang titik-titik dalam inilah gitu ya. Nah, si ini nggak punya teman karena paling gede yang di suku paling bawah itu pangkatnya N-1. Berarti harusnya sama yang sebelumnya dong. Harusnya sama sebelum dari si soal itu tuh, ada sebelumnya. Ya si ini kan. Gitu. Jadi ini yang dikumpulin. Paham nggak? Paham ya? Jadi perhatiin aja ujung si deret yang baru, yang udah dimanipulasi, pangkatnya tuh paling gede berapa gitu. Kalau pangkatnya paling gede N-1, gak mungkin dijodohin sama N kan? Pasti harus sama sebelum N gitu. Makanya dimunculin yang sebelum N-nya. Dengan pola yang sama, karena N kali 2 pangkat N, berarti sebelumnya itu adalah N-1 kali 2 pangkat N-1 gitu. Paham? Bisa ya? Gitu. Jadi emang sengaja dimunculin aja. Kalau jahat sih nggak munculin aku, langsung aja. Jadi plus itu tiba-tiba ke sini gitu. Kan bingung kan? Gitu ya. Jadi kita dapat ini. Nah, sampai sini paham nggak tapi? Ya, jadi cuma ngurangin aja kan. Ini kurang ini gitu. Dapat kayak gini. Terus kita sekarang hitung T-nya. Ya kan? Gimana? Ada yang bisa nggak ngitung T-nya? Pakai itu gitu. Kalau gitu kan rasionya R. Kalau gitu, ada yang bisa nggak? Ada yang mau coba? Tuh ngerjain yang T, cari T-nya. Ada yang mau coba? Nih, dapat lucky stick. Oh ini makan ini puasnya lucky. Sama beng-beng. Ayo ada yang mau nih? Ngerjain tuh T-nya berapa? Mau nggak? Coba bisa nggak? Idenya sama kayak ini nih. Kayak gini ya. Ini tuh kalau kalian lihat ini rasionya tuh setengah. Yang itu sebenarnya rasionya tuh setengah. Kalau ini rasionya berapa? Yang T aja. 1 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat N-1. Kalau ini pangkat rasionya R, berarti ini rasionya apa nih? 2 kan? Tinggal
Nah, sok maju. Nih. Maju. Itu tadi udah bener kali 2, 3 dikali bener. Maju deh ya. Ayo. Ini 3 dikali 2. Terus prosesnya, nah prosesnya sama. Serius. Sok, gimana? Nah. Terus? Ya apa coba? Kan ini 2-nya 2/1. Berarti? Ya. Udah. Enggak, terus gimana dari sini gimana sekarang? Nah, gimana? Sok, tulis. Tulis gampang. Letek, boleh mau gitu. Benar. Ya boleh aja sih. Sok, boleh. 2 kali minta, sok berarti berapa? Nah, mana yang sama suku-sukunya? Kamu nyadar nggak? Coba sekarang gini. Ini jangan plus 2 pangkat n. Sebelumnya tulis dulu. Sebelumnya apa? Nah, tambah apa? Nah, coba lihat ada yang sama kan? Nah, ya udah. Ya. Habis. Coba warnain yang habis mana? Nih, ke biru. Bagus. Ya kan? Itu kan habis. Udah. Gampang kan? Udah? Kasih ya. Nih, pilih mau yang mana? Mau yang laki apa yang beng-beng? Beng-beng. Nih, tinggal selesai laki ya. Kalau yang makan ini jadi laki. Oke, jadi idenya tuh yang ini, nih yang bintang ini, idenya sama kayak kalau di kelas. Jadi kalau kalian nemu deret yang dalam kasus ini ya bentuknya tuh kayak gini, deret geometri, aritmatika geometri gitu. Kalian aja sama rasionya, terus nanti cari selisihnya di antara 2 informasi yang udah ditemukan. Kayak gini, ya udah tinggal substitusi ke sini kan. T-nya tinggal susi-susi aja. Tinggal susi-susi. Ini kan ke mana ini? Min setengah S. Nah, ini bikin si adat ini ya. Pagar lah. Sama dengan ini pakai si pagar yang tadi ya. Mana? Aku jadi. Berarti ini kan T-nya minus 1 tambah 2 pangkat M dikurang M dikali 2 pangkat M. Nah, ini kedua ruas kali min 2. Jadi apa? S doang. Kali min 2 ya. Kali min 2 berarti kan min 2 kali min 1, 2. Min 2 kali 2 kan pangkat N ya, berarti N plus 1. N plus 1 min 2 ke sini berarti ini jadi plus, N-nya tetap, ininya jadi 2 pangkat N plus 1. Ini kan sama. Ada yang bisa difaktorin. Ini. Ya kan? Dari sini kamu bisa tulis nggak usah pakai cepat. S-nya langsung 2 gitu ya. Terus ini kan minus, ini kan 1 ya. Ini kan N, berarti tambah N min 1 dikali 2 pangkat N plus 1. Dah, itu jawabannya. Itu deh. Itu ya caranya. Coba gimana, tinggal kita tulis lagi. Paham nggak caranya? Review lagi ya. Jadi yang ini kita pengen bentuknya tuh kayak gini supaya kita tahu rasionya apa. Ternyata bentuknya nggak sama.
kita akalin, munculin satunya, kali setengah, ternyata rasionya itu setengah gitu kan. Nah terus kurangin sehingga dapat ini. Karena kita punya bentuk yang ini sama dengan yang itu, rasionya kita tahu 2, bisa dengan aja T kali si T ini sama 2 kayak tadi si Adel, dapat ini. Terus cari yang sama, akhirnya kan bisa dikurangin. Kalau bisa dikurangin kan bisa habis nih. Ini habis, tinggal sisa yang depan sama yang belakang, tapi tandanya ganti kan, jadi minus. Gitu. Jadi min 2 ini T aja kan. Nah, maksudnya itu dari sini gitu kan ya, ke sini. Enggak deh, beneran tadi. Enggak, serius. T min udah 2 T min T. Nah, gitu. Oke deh. Oh iya. Oke, paling nulis rapinya gini aja. Paham ya idenya? Paham nggak? Nomor 5. Kita tulis lagi ya, misalkan S sama dengan kalikan dengan 1/2 oleh S terus kurangkan 2 persamaan terakhir oleh ini. Terus kita misalkan T sama dengan 2/1 ya kan, terus kalikan 2 ruas persamaan terakhir dengan 2, ini rasionya. Dua pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Kurangkan 2 persamaan terakhir diperoleh Mas, ganti warna. ini warna ya? Jadi Ini
Ya boleh, saya kasih ada lagi. T sama dengan min 1 plus 2 N. Ya kan? Terus itu dengan demikian minus 1/2 S dengan min 1 plus 2 pangkat N min N kali 2 pangkat N dua kurang 2 pangkat plus 1 N plus N 2 pangkat N plus 1 2 ditambah udah ini rame. Oke. Jadi kalau di kontekan mah yang nggak apa-apa, pokoknya konten aja. Coba kan kalau sama di PPM, di sama Pak Jonathan gitu terutama, kayak langkahnya harus ngapa-ngapain, kasih jelasin aja gitu. Oh ini kali kedua 2,5. Makanya yang ditulis di lembar jawaban biasanya singkat-singkat nggak apa-apa, nggak usah sampai kalian jabarin banget gitu. Yang penting idenya aja gitu kan, si ininya. Jadi aku juga nggak nulis sedetail yang itu misalkan penurunan atau apanya, cuman prosesnya aja gitu yang pengen cari tahu gitu ya. Oke deh, aman? Kecepatan nggak? Ada lagi yang bingung? Masih bingung? Bisa ya? Di define aja. Apa? Di define aja. Oh, boleh. Itu. Udah gitu kan aman ini saya sok terus aku mau hapus ini udah ya kontennya. Masih ada satu soal lagi ya. Kalau cepat kita nambah soal satu. Sekarang yang nomor, oh ini seru nih, nomor 6. Berarti belum ada yang belajar yang ini pakai pecahan parsial. Oh udah, ngumpul ya. Ya udah deh, pokoknya nomor 6. Misalkan yang suatu bilangan asli, hitunglah hasil penjumlahan itu. Nah, bentuk yang ini tuh nanti kalian temuin di handout terakhir itu deret teleskopik namanya. Jadi kayak dia akan ada punya suku yang saling menghapuskan, intinya gitu. Nah cara idenya itu bias dari kita pakai teknik pecahan parsial gitu ya. Kita calculate dulu aja pecahan parsial itu gimana. Jadi kayak misalkan langsung aja lah ya ke soal nih, langsung ke soal. Jadi cara jawab yang nomor 6 itu ini kan untuk setiap N kan, asli kan. Nah, anggap aja kita kayak ngambil di tengah-tengah sini tuh ada 1/4K min 3 dikali 4K plus 1. Jadi ambil suku ke K-nya nih. Jadi kita pandang suku ke K-nya. Ya kan? Misalkan deret atau gini aja deh langsung. Ini tulis aja yang nomor 6 tuh S-nya apa gitu kan. Supaya nggak ngulang-ngulang tulis. SN 1/1 kali 5 1/9 ditambah 1/13. Nah, kita tinjaunya suku ke K-nya, ibaratnya kayak adalah di tengah-tengah sini apa gitu kan. Suku ke K-nya ini. Suku ke K-nya ke K. Berarti kan itu kan 1/1
4K min 3 dikali 4K plus 1. Nah, idenya adalah kita bikin ini jadi penjumlahan dua pecahan. Jadi kan ini kan si penyebutnya kan perkalian nih, ya kan? Bisa nggak kalau dia gini? Nah, idenya dari sini. Bisa nggak kalau dia gini? Bisa. Berarti kita harus nyari kan ini apa nih atasnya? AB aja misalnya. Jadi kita mau cari tuh untuk suatu AB. AB-nya real. Kita mau cari AB-nya berapa? Udah pernah belum nih di SMA? Gimana nyari gini? Ini namanya tekniknya pecahan parsial. Jadi kalau kalian punya bentuk deret yang penyebutnya tuh perkalian kayak gini, kita coba paksa dia supaya si suku ke K-nya itu bisa dijadiin penjumlahan gitu. Jadi bentuknya jadi linear kayak gini, jadi penjumlahan. Nah, kenapa dia ke K? Karena kita mau menggeneralisasi semua ini. Kita mau bikin semua jadi umum. Jadi nanti bisa K-nya bisa jadi 1, bisa jadi suku kedua. Jadi ini kan suku pertama nih. Ini suku pertama nih, ini suku pertama. Ini suku kedua. Gitu kan? Suku ketiga. Nah, ini suku ke N gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini 1, tinggal pilih sini kan 4 kali 1 kurang 3, 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 1 tambah 1. Itu untuk suku yang pertama. Jadi ini mau ditulis kayak gini. Kasarnya tuh gitu. Nah, berarti kan harus dicari si AB-nya kan. Nah, caranya adalah ini dibongkar aja. Berarti kan kita dapat kayak gini. 3 plus 1 sama dengan gitu ya. Ya samain penyebut aja. Sini sama. A-nya kan ke situ ya. Ini kan 4K plus 1 tambah B-nya 4K min 3. Gini kan? Ini kaliin, ini kan ke sini, ini ke sini. Kali silang. Nah, ini kan udah sama nih. Berarti kita punya ini kan 1 sama dengan A 4K plus 1 ya kan, ditambah B 4K min 3. Nah, kita tinggal cari A sama B-nya gimana. Ya bisa kalian kalau mau repot gitu ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, nanti bikin misalkan ini kan 0 dikali K gitu kan, ditambah 1, ini 0 ya, 0 kali K. Tapi kan repot. Nah, ini pakai cara Pak Iwan. Nanti ada dosen namanya Pak Iwan ya. Pokoknya kalau ngajarin PDB kayak gitu itu fungkong, nah, pasti ketemu ada kayak gini-gini. Nah, lihat aja untuk K sekarang gini. 4K plus 1 sama 4K min 3. Pembuat nolnya berapanya? Akarnya nih, pembuat nolnya. Yang bikin dia 0. Min 1/4. Nah, sama min K-nya min 3 plus loh. Nah, jadi yang yang kita lihat, kita bikin aja salah satu dari suku penjumlahan ini tuh 0 biar gampang. Kalau K-nya min 1/4, berarti ini jadi apa? Kan kalau ini min 1/4 jadi 0 kan, segini jadi 0 kan. Berarti tinggal B 4 dikali min 1/4 dikurang 3 gitu kan. Inilah. Berarti gimana? B jelek ya? Ini kan 4 kali min 1/4 min setengah ya, min setengah min 3 berarti min 1. Sorry. 4 kali min 1/4 min 1. 4 kali ya min setengah, ya jadi min 4 kan hasilnya. Min 1. Kan ada min 3 nya.
Ya gitulah ya. Berarti apa? Berarti kita punya B-nya berapa? Min seperempat ya. Tuh. Ya, jadi ulang lagi ya nih. Suku kekanya tulis kayak gini. Kita paksa. Karena ininya gini. Sebenarnya ada aturannya sih. Cuman ininya nih pangkat 1 linear, ya kan? Nah, berarti bisa AB. Nanti ada kasus kalau misalkan ininya definite positif. Kalau definite positif, misalnya ya, anggaplah gini. X, gimana? Ada yang nanya lagi? Oh, enggak. X kuadrat plus 1, gitu lah, misalnya gini ya. Kali X. Nah, kayak gini, ini nggak bisa AB. Karena dia definite positif. Nah, kita mandangnya tuh kayak gini, kalau ini. AX tambah B, X kuadrat plus 1, karena ini kan nggak punya akar real, tambah C gitu. Nah, karena ininya linear, bisa deh X. Ini kalau dia bentuknya yang ini definite positif gitu. Nah, jadi kalau ini kan karena dia linear nih, pangkatnya 1, ya udah bikin kayak gini. A-nya sama B-nya konstan kayak gitu. Nah, terus dikaliin penyebutnya, ya kan? Terus kita samain pembilangnya. Ini, ya kan? Sehingga kita dapat yang ini. Nih, yang ini. Terus dari situ cari semua pembuat nol atau akarnya. Cari semua pembuat nolnya. Si K-nya nih yang bikin ini jadi 0. Berarti kan K-nya min seperempat sama K-nya 3/4 kan? Nah, jadi kalau K-nya 3/4 gimana? Sama. 1 sama dengan, karena ini pasti jadi 0 kan? Berarti tinggal ini kan? H 4 dikali 3/4 tambah 1, ya kan? Berarti A dikali, ini kan jadi 1, 3 tambah 4 jadi 4 kan? Nah, berarti ini A-nya 1/4. Gitu caranya. Bisa ya sampai situ? Ada yang bingung nggak? Bisa? Nanti pertemuan selanjutnya dengan Pak Jonathan pasti udah. Kalau yang belum, kalau yang udah ya udah berarti. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Buat pecahan parsial, namanya pecahan parsial. Iya. Kamera ini. Parsial. Ini sama aja. Pecahan parsial. Oke, nah dari sini kan belum menjawab soalnya kan? Kita baru nemu bentuk itunya aja. Berarti suku kekanya itu apa? Suku kekanya ini kan? Berarti kita bisa tulis 1/4K min 3 4K plus 1. Nah, tadi A-nya berapa? A-nya 1/4 kan? 1/4 per yang ini 4K min 3 ditambah minus 1/4, B-nya kan minus 1/4, 4K plus 1. Nah, ini suku K-nya. Kalau gitu tinggal ini kan K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan N. Nah, pindahin aja ke situ tuh. Jadi kita punya S-nya. SN-nya apa tuh? Tulis aja dalam bentuk yang tadi. Cukup nggak ya? Ini ke bawah tadi. Nah, berarti yang itu kan, yang suku pertama dulu. Suku pertama tulis jadi ini. Berarti kan K-nya tinggal diganti 1 kan? Nah, karena semuanya pasti ada 1/4-nya, keluar itu 1/4-nya. Kurung yang dalam ini suku yang pertama ya, berarti 1/4 kurang 3 gitu kan ya, atau 3-nya biar jelas. Dikurang, ini kan minusnya turun ke sini ya.
1/4 tambah 1 ditambah ini suku pertama nih, suku pertama, suku yang kedua sekarang. Berarti tinggal 2 aja di sini kan? 1/4 kali 2 8 kurang 3 ya kan? Dikurang 1/8 tambah 1 ya kan? Lanjutin ke suku ketiga, cukup ya. Kelas ini masuk di dalam kurung lah ya, ambigu nggak? Gini 1/4 nggak di sini. Nah, tambah 1/12 min 3 dikurang 1/12 plus 1, ini suku yang ketiga, ditambah terus sampai ya udah tinggal ganti n-nya kan, jadi ini ganti n aja, 1/4n 3 min 1/4n plus 1. Nah, jadi yang suku ke K ini tinggal digantikannya jadi 1, 2 sampai n gitu kan. Nah, jadi ditulis ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini suku ke n. Tadi karena ini sama-sama 1/4 kan, aku faktorin aja keluar biar gampang. Hati-hati sama tanda minusnya. Nih, tanda minusnya. Tuh, udah. Dari sini lihat deh, ya, ini pakai yang biru deh. Ada polanya. Ada yang bisa saling menghapuskan, coba. Nih, 4 kurang 3 kan 1, 4 tambah 1 5, 8 kurang 3 5 nih. Ini nih, dia berjodoh nih. Ini berjodoh nih, si ini sama si ini. Tuh. Terus sini. Ini 8 tambah 1 9 kan? Minus tuh. Yang ini 12 kurang 3 9 kan? Nah, ini si ini nih, tuh sama. Tuh. Ini sekarang. Nah, berarti kan istilahnya kayak yang belakang jodohnya sama yang depannya gitu kan? Yang belakang jodohnya sama yang depannya. Sini pasti jodohnya ada di dalam sini kan? Ya kan? Nah, berarti kira-kira mana yang kehapus, ini apa ini? Iya, yang kehapus yang ini. Karena kan sini sama yang belakang ini kan? Kehapus kan? Sisanya tinggal ini. Coba, ada yang ngerti nggak? Paham? Ya, kan yang depan jodohnya sama yang belakang, yang depan sama yang belakang sama yang depan, belakang depan ini sama ini sama ini. Berarti ini yang nggak kehapus. Berarti kita punya 1/4-nya jangan lupa ya, 1/4. Nah, ini kan tinggal sisa ini kan, 1/4 min 3 apa tulisan juga. Ini tambah kurangi, ini kan hilang nih. Ini hilang nih, sini hilang nih, hilang, ya kan? Ini juga pasti hilang. Pokoknya hilang semua nih di sini. Tinggal ini kan 1/4n plus 1. Udah. Berarti ini kan 1 ya. Oh, mau disederhanain, udahlah. 1/4 1 min 4n. Sebenarnya sampai sini aja udah cukup sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau disederhanain. 1/4 yang aljabar biasa ini mah ya. 4n plus 1 min 1. Jadi coret ya. Ini kan coret nih, ini coret, ini 4, ini 1/4 coret. Jadi jawabannya n dibagi 4n plus 1. Nah, itu jawabannya. CSN. Nah, coba. Paham nggak? Jadi kalau kalian nemu deret, pecahan atau pokoknya kayak pecahan, terus penyebutnya itu perkalian, jangan-jangan itu deret yang saling menghapuskan, deret teleskopik. Nah, solusinya salah satu strateginya
si deret itu adalah si pecahan parsial itu. Nah, caranya adalah kita paksa penyebutnya itu dipisah dalam penjumlahan. Jadi yang ini jadi suku pertama penjumlahannya, ini jadi suku keduanya. Untuk suatu AB-nya bilangan real, gitu. Jadi harus dicari ininya, Caranya gimana? Samain penyebut, ya kan? Terus nanti pembilangnya jadi seperti ini. Ya udah, karena penyebutnya udah sama, pembilangnya disamain supaya gampang. Ini kan ada bentuk polinom berderajat satunya kan, yang linear ini kan. Cari aja pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya apa? Ini pembuat nolnya apa? Kalau pembuat nolnya ini misalkan min seperempat, berarti kita dapat B-nya berapa? Karena ini dapat jadi nol kan, langsung ke eliminasi gitu. Tapi kalau ini yang jadi nol, ke eliminasi, berarti ini kan yang kita pandang. Nah, K-nya berapa? 34. Selesai kayak biasa. Dari sini pindahin A sama B-nya, substitusi ke suku ke K yang tadi. Nah, karena si K itu kan buat suku pertama, kedua, ketiga sampai ke N, substitusi semua K yang ada gitu. Jadi K sama dengan 1 kesiniin jadi ini, ya kan? K sama dengan 2 yang ini, sampai ke suku ke N. Nah, terus kalian lihat kira-kira mana yang bisa saling menghapuskan. Ini kan ada minusnya nih. Oh, ternyata yang ini ngapus yang ini ngapus yang ini. Jadi makanya aku nggak langsung, misal ya 4 kali 1 kurang 3 langsung jawabannya gitu. Ya boleh aja sih biar kelihatan gitu. Cuman biar ini kelihatan bahwa bentuknya tuh masih 4 kali sesuatu kurang 3 gitu. Nah, tinggal cari yang sama. Nanti dia saling menghapuskan, terus tinggal sisanya suku yang mana yang menghapuskan, yang nggak terhapuskan. Habis itu ya udah tinggal disederhanain sampai bentuk ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih sampai bentuk ini, tapi ya biar sederhana aja kalian ini. Udah deh. Ada pertanyaan nggak? Gampang kan? Yang pecahan ini mah template soalnya. Kalau kalian sering latihan pecahan parsial gitu, misalkan yang bentuknya linear atau kayak tadi nih yang gini, nanti ada soalnya mungkin yang kayak gini nih. Bentuk kayak gitu, nanti kan cari AB-nya, ABC-nya. Sama cara apa? Caranya gini. Nah, biasanya kalau yang ini karena dia nggak ada pembuat nolnya, kita coba-coba aja buat misalkan X-nya min 1 gitu, atau X-nya misalkan 0 gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak punya pembuat 0, ya coba-coba aja dengan bilangan-bilangan yang relatif gampang gitu buat dicek. Terus nanti kita selesaiin sistem persamaan biasanya. Tapi harusnya Pak Jonathan nggak kejam sih, nggak ngasih yang kayak gitu. Oke ya? Aman? Masih ada waktu nggak? Habis? Udah habis? Ya udah deh. Habis. Ya habis. Oke deh. Udah oh iya, yang nulisnya belum ya? Ya. Ya udahlah, pokoknya gini lah idenya ya. Udah.